dari raja. Dari hakim-hakim itu tugasnya adalah melaksanakan perintah raja. Saudara, Israel dan khususnya di Bethlehem yang dikenal dengan rumah roti dan pujian mengalami kelaparan. Apa yang bisa kita pelajari di sini, Bapak Mama? Bethlehem menggambarkan gereja Tuhan. Rumah roti dan pujian. Di sana ada kelimpahan. Karena orang diberkati kemudian mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Di sana ada roti, ada gandum yang berlimpah. Dalam gereja Tuhan ada pujian, ada penyembahan. Tapi saudara jangan lupa, di Bethlehem juga terjadi kelaparan. Di gereja Tuhan juga bisa terjadi persoalan-persoalan dalam gereja. Ada kekurangan, ada ketidakpuasan, ada masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh gereja. Saudara jangan berpikir bahwa di gereja Tuhan, di rumah Tuhan, saudara akan hidup baik-baik, akan diberkati, akan hidup berkelimpahan, akan hidup berkecukupan. Apa yang saudara inginkan, apa yang saudara harapkan, saudara akan dapatkan. Belum tentu, saudara. Di Bethlehem, Bethlehem itu yang disebut dengan rumah doa dan pujian, rumah roti dan pujian, tetap ada kekurangan, tetap ada kelaparan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menggambarkan kondisi gereja Tuhan. Dan kita lihat dalam kondisi seperti ini, ketika di Bethlehem terjadi kelaparan, Elimelek memilih membawa istri dan anak-anaknya pergi ke satu tempat yang namanya Moab. Kemudian mereka menetap di sana, mereka tinggal di sana untuk waktu yang tidak ditentukan. Saudara, ketika dalam komunitas kita, ketika dalam persekutuan kita, ketika dalam kehidupan kelompok kita, kalau ada masalah, saudara jangan memutuskan untuk pergi dan meninggalkan komunitas itu. Kitalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk memelihara komunitas kita. Kitalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk memelihara gereja kita. Kitalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk bersama-sama membangun komunitas kita sehingga kita bertumbuh bersama-sama. Saudara, tidak bisa kita ada dalam satu komunitas kemudian ketika mengalami masalah kita pergi memutuskan untuk sepihak. Kita pergi untuk menghindari tempat itu. Kita berpikir di tempat yang lain kita akan mendapatkan hal yang lebih baik, banyak perkara-perkara yang lebih baik dari tempat di mana kita ada. Belum tentu, saudara. Elimelek memutuskan seperti yang kita bisa pelajari hari ini. Dia memilih bersama dengan Naomi dan kedua putranya pergi ke Moab, tinggal di sana. Kemudian di sana Elimelek meninggal. Tinggallah Naomi dan kedua putrinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Elimelek meninggal, saudara, kedua putranya mengambil perempuan Moab menjadi istri mereka. 10 tahun mereka tinggal di sana dan kemudian kedua putranya juga meninggal. Tinggallah Naomi dan kedua menantunya. Ada Orpa dan ada Ruth. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa diharapkan dari seorang janda tua yang ditemani hanya 2 menantu, perempuan semua? Saudara, apa yang bisa diharapkan? Tapi kita akan melihat kesetiaan yang dikerjakan oleh Naomi, kemudian kesetiaan yang dikerjakan oleh Ruth, dan akhir dari hidup mereka. Kita akan melihat satu persatu. Hal yang kedua, saudara. Hal yang pertama, tetap bertahan di masa sulit. Kalau dalam komunitas kita, kalau dalam gereja kita, kalau dalam persekutuan kita dengan orang-orang percaya, dalam apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau Tuhan izinkan kita mengalami masa sulit, itu adalah proses Tuhan untuk membawa kita meraih yang namanya kemenangan. Saudara tidak akan pernah tahu kita menang. Saudara, kita tidak akan pernah tahu kita menang kalau kita tidak pernah berperang. Kita tidak pernah tahu kita bisa menang terhadap kesulitan kalau kita tidak mengalami kesulitan. Karena itu orang kelihatan kuat, gagah perkasa, tapi sedikit saja mengalami masalah kemudian drop dan akhirnya lewat. Kenapa? Dalam hidupnya mulus-mulus saja. Ujian datang untuk membuat kita semakin hari semakin kuat. Terpaan datang untuk membentuk kita, memproses kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari, saudara, tetap percaya Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, Elimelek memutuskan hal yang salah, pergi ke Moab dan menetap di sana, meninggalkan rumah roti dan meninggalkan tempat pujian. Tapi selama kehidupan mereka di Moab, saya katakan satu hal, Naomi tetap mempertahankan kelakuannya bersih di hadapan Tuhan. Di Moab ada penyembahan berhala, tapi namun Naomi tetap menyembah Allahnya.
Dan itu yang diteladani oleh kedua menantunya. Ini hal yang susah saudara, bicara tentang mertua dan menantu. Dalam ilmu sosiologi dikenal begini. Keluarga itu terdiri dari keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti itu adalah suami, istri, dan anak-anak. Keluarga besar adalah orang tua dari suami atau orang tua dari istri, dan keluarga dari istri atau keluarga dari suami. Ketika suami dan istri berkomitmen untuk hidup bersama, mestinya yang namanya keluarga itu diterima secara utuh. Keluarga intinya diterima dan keluarga besarnya juga diterima. Kadang-kadang orang berkata, banyak orang yang ketika mengalami masalah dalam rumah tangga kemudian berkata, saya akan menikah dengan kamu, saya tidak kawin dengan mereka. Ini kadang-kadang kita membenarkan diri, tapi sesungguhnya ini hal yang salah. Ketika kita berkomitmen, ketika kita memutuskan untuk menikah, sesungguhnya bahwa kita menikahi dia dan kita menerima setiap keluarganya. Kadang-kadang kalau kita sudah berkomitmen hidup bersama, kemudian kita hanya memilih istri atau hanya memilih suami dan kita meninggalkan, kita tidak peduli dengan keluarga, itu hal yang salah. Mari kalau ada kesalahan-kesalahan kita perbaiki dalam kehidupan kita. Tetap percaya Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Keputusan Elia pada saat terjadi kelaparan di Bethlehem adalah pergi meninggalkan Bethlehem. Masih ada orang-orang yang tetap menetap di Bethlehem. Elimelek mati, kemudian Maklon dan Kilion juga mengambil perempuan Moab dan akhirnya keduanya juga mati meninggalkan seorang janda dan kedua menantu. Kondisi yang sangat sulit saudara. Saudara setia saat orang yang saudara ikuti baik-baik saja, itu hal yang biasa. Kita setia, orang-orang setia kepada kita saat kondisi kita baik-baik saja, kita sehat, kita diberkati secara ekonomi, kita berkelimpahan dalam segala hal, kita bisa menolong, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Orang setia itu biasa. Tapi kesetiaan yang sesungguhnya teruji ketika kita dalam kondisi terburuk. Kita dalam kondisi terburuk, kesetiaan orang yang mengikuti kita akan teruji. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau tahu orang setia, izinkan dirimu berada dalam kondisi yang sulit. Kita tidak bisa tolong, dia juga tidak bisa mendapatkan apa-apa dari kita. Apakah dia tetap setia? Tapi apa yang kita pelajari pagi hari ini berbeda saudara. Ruth dan saudaranya tetap setia kepada Naomi, sekalipun tidak ada satupun yang bisa diharapkan. Kalau ada orang yang tetap setia, sekalipun dia tidak bisa mendapatkan apa-apa dari seseorang, itu kesetiaan yang sesungguhnya. Naomi secara umur sudah tua, tidak mempunyai anak laki-laki lagi yang ada di Bethlehem. Bahkan Naomi bilang begini, kalau seandainya aku masih bisa kawin dan malam ini aku diberkati keturunan, apakah kamu akan menunggu sampai mereka dewasa? Tidak mungkin, karena itu pulanglah ke sanak saudaramu, hiduplah di sana, mulailah hidup yang baru di sana. Naomi menyadari itu saudara, menyuruh kedua menantunya, karena ini persoalan yang berat. Mereka setia terhadap hal yang tidak bisa mereka harapkan apa-apa dari Naomi. Beban saudara. Saudara bisa setia terhadap orang yang sudah tua, mungkin sakit-sakitan. Apakah saudara masih tetap setia untuk mengikuti dia? Apalagi Ruth dan saudaranya tidak dikaruniai anak saudara. Ketika Mahlon dan Kilion meninggal, mereka tidak memiliki anak. Ruth dan Orpa ditinggalkan tanpa anak. Mereka masih muda dan mereka masih bisa memilih untuk kawin lagi, memiliki keturunan dari orang yang berbeda. Tapi kesetiaan Ruth tetap membuat dia berkomitmen untuk tetap setia kepada Naomi. Tidak ada satupun yang diharapkan. Tidak ada satupun yang bisa diharapkan dari Naomi. Bahkan mungkin dia juga tahu bahwa gambaran terburuk. Dia akan mendampingi Naomi, menafkahi Naomi, menghidupi Naomi. Kemudian dia akan mengurus Naomi ketika Naomi makin tua dan makin sakit-sakitan. Itu yang akan dialami. Tapi dia tetap berkomitmen untuk mengikuti dia. Ketika dia didesak, ketika Ruth didesak oleh Naomi, pulanglah, ikutilah Orpa yang sudah pulang ke kampungnya, ke alam, ke bangsanya. Pulanglah ke bangsamu dan hiduplah dengan hidup yang baru. Kamu tidak bisa harapkan apa-apa dari saya. Apa kata Ruth saudara? Mari kita lihat
Di ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Sebab kemana dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, kesetiaan Rut disertai dengan sebuah komitmen, biar hanya maut yang memisahkan kita. Saudara, kalau kita memahami secara akal sehat dengan logika, kita semua akan berpikir ini keputusan yang sangat salah. Kamu masih punya kesempatan, kamu masih punya peluang, kamu masih punya banyak kesempatan untuk hidup yang baru, memiliki keturunan dan bisa diberkati berlimpah. Pulang ke bangsamu walaupun bangsamu terkutuk. Kita masih bisa berbenah, melakukan banyak hal. Tapi kesetiaan Rut disertai dengan sebuah komitmen, biar hanya maut yang memisahkan kita. Akhirnya Naomi merelakan untuk pergi bersama-sama dengan Rut kembali ke kampungnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mendorong keduanya kembali ke Bethlehem? Di Moab, Naomi mendengar kabar bahwa Bethlehem telah dipulihkan oleh Tuhan. Bethlehem telah diberkati oleh Tuhan. Banyak gandum tersedia di sana. Tuhan telah memulihkan Bethlehem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin dalam doa sepakat, Bapak Melkis menyampaikan, Bapak Melkis sedang berdoa untuk beberapa rayon. Saya mendapatkan sesuatu begini, saudara. Mereka akan mendengar bahwa gereja kita diberkati oleh Tuhan. Mereka akan mendengar bahwa ada kegerakan besar di Mawar Saron, dan mereka akan memilih, memutuskan untuk kembali ke tempat ini. Saya percaya itu, saudara. Orang-orang yang telah pergi dan meninggalkan kita, saya mau katakan satu hal, mereka akan mendengar bahwa Tuhan ada di gereja ini. Tuhan sedang melakukan karyanya yang besar di gereja ini. Tuhan sedang memulihkan gerejanya, dan Tuhan akan menarik mereka kembali kepada Tuhan. Tugas kita apa, saudara? Bapak Melkis kemarin menyampaikan, tugas kita adalah doakan mereka. Saudara, ketika Naomi ada di Bethlehem, dia mendengar kabar. Ketika Naomi ada di Moab, dia mendengar kabar bahwa Bethlehem telah diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin kita telah memilih jalan yang salah. Dosa telah membawa kita keluar dari relnya Tuhan. Kita telah ada di tempat yang salah. Saya mau katakan hari ini, kalau kita mendengar bahwa Tuhan telah melakukan karya yang besar dalam persekutuan kita, dalam komunitas kita, dalam rayon kita, dalam gereja kita, dengar baik-baik, kembalilah pada panggilanmu. Karena pada waktunya Tuhan akan menuntut tanggung jawab dari setiap kita. Saudara, apakah kebetulan kita ada di sini? Apakah kebetulan kita ada di rayon? Apakah kebetulan kita ada dalam satu komunitas? Oh tidak. Semua yang Tuhan percayakan, Tuhan tahu bahwa ada rencana mulia yang harus kita selesaikan. Karena itu jangan lari dari setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita. Mari miliki hati seperti Naomi. Ketika mendengar ada pemulihan di bangsanya, dia memilih untuk meninggalkan Moab, kembali ke bangsanya. Rut kemudian bersama-sama dengan dia. Ini adalah kesadaran yang harus lahir dalam hidup setiap orang percaya. Dosa menggiring kita keluar dari kehendak Tuhan. Dosa membawa kita keluar dari rencananya Tuhan. Dosa membuat kita keluar dari tracknya Tuhan. Kemudian kita gelap dan kita kehilangan arah. Saudara, kalau saudara sedang bergumul dalam keadaan ini, dengar baik-baik. Tuhan sedang memulihkan keadaan semula di tempat di mana saudara ada. Tuhan mau saudara kembali kepada kasih mula-mula. Tuhan mau kita semua orang yang percaya kepadanya kembali pada kasih mula-mula kita. Saat-saat di mana posisi Allah tidak tergantikan dalam hidup kita. Saudara, saya percaya setiap kita mengalami saat-saat di mana Tuhan tidak digantikan oleh apapun. Cinta kepada Tuhan tidak bisa digantikan, bisa direbut oleh apapun. Pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun tidak bisa menggantikan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Kalau saudara sedang meninggalkan itu, dengar baik-baik. Tuhan mau kita sadar dan kembali pada panggilan itu.
Tuhan mau kita sadar dan kembali pada komunitas kita, persekutuan kita, rayon kita, komsel kita. Kita kembali dan kita bersama-sama membangun komunitas kita, membuat kesukaan Tuhan terjadi di sana, dan Tuhan akan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Kesadaran untuk kembali kepada Tuhan itu harus lahir dalam kehidupan setiap orang percaya. Itu yang membuat hidup kita menjadi, saudara, hidup yang menyenangkan. Untuk mencapai hidup yang menyenangkan harus dimulai dari satu proses yang panjang. Kadang-kadang proses itu sakit, saudara. Kadang-kadang proses itu sakit. Naomi harus mengikuti Elimelek ke Moab, tinggal di sana, dan di sana yang terjadi adalah penyembahan berhala. Saudara, kondisi ini sangat tidak baik bagi Naomi. Tapi karena kesetiaannya terhadap suaminya, kemudian dia mengikuti. Suaminya ada di sana, tapi dia tetap menjaga keintimannya dengan Tuhan. Itu yang dipelajari oleh Ruth dari kehidupan Naomi. Saudara, kesaksian hidup berbicara lebih keras dari pengajaran. Kesaksian hidup kita berbicara lebih keras dari kata-kata kita. Kesaksian hidup kita berbicara lebih keras dari khotbah kita. Kesaksian hidup kita yang dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita itu berbicara lebih kuat dari apa yang bisa kita bagikan, dari teori-teori yang bisa kita bagikan, dari buku-buku yang bisa kita pelajari. Kesaksian hidup kita lebih berbicara lebih kuat. Naomi memiliki keintiman dengan Tuhan, tetap setia dengan Tuhan walaupun dalam kondisi semua orang menyembah berhala. Dan kehidupan itu ternyata diikuti oleh menantunya. Saudara, kalau kondisi ekonomi kita, kalau masalah hidup kita menggiring kita keluar dari kehendaknya Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita sadar dan kembali pada jalannya Tuhan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita datang pada Tuhan. Karena dalam hidup ini yang bisa menolong kita hanya Tuhan, saudara. Ketika kita berjaya, orang-orang bisa mengelilingi kita. Banyak hal yang bisa dikerjakan oleh orang-orang sekeliling kita saat kita berjaya, saudara. Tapi saat kita ada dalam kondisi terpuruk, saya mengatakan semua pekerja akan meninggalkan kita. Semua orang akan meninggalkan kita. Kalau ada yang tetap, dialah orang yang setia. Dalam kehidupan kita bisa pelajari, saudara. Kita bisa lihat apa yang terjadi dalam hidup kita hari-hari sebelumnya. Tapi perlahan-lahan Tuhan sedang memulihkan keadaan kita. Dan semakin Tuhan berkarya dan akan membuat kita semakin besar. Saya berpikir tidak gampang juga Tuhan menaruh sesuatu di hati Bapak Gembala. Berbicara tentang hebat. Tahun sebelumnya berbicara tentang terobosan. Kemudian tahun 2021 gemas yang hebat. Ini bukan kebetulan, saudara. Ada sesuatu yang akan Tuhan selesaikan dan Tuhan akan membuat jemaatnya menjadi jemaat yang hebat. Jemaatnya menjadi jemaat yang hebat, memiliki pemimpin-pemimpin yang hebat, memiliki jemaat yang hebat, yang militan, yang radikal, memiliki kesaksian hidup. Itu yang sedang dikerjakan dalam jemaat ini, saudara. Karena itu kita tidak boleh ketinggalan dalam setiap apa yang sedang terjadi. Pergerakan yang sedang terjadi, jangan ketinggalan. Kalau saudara sudah meninggalkan persekutuan doa, kalau saudara sudah meninggalkan rayon, kalau saudara sudah meninggalkan komsel, mari kembali pada pergerakan itu, saudara. Kita akan bergerak bersama-sama untuk mencapai apa yang Tuhan mau dalam jemaat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran itu harus tumbuh dalam hidup kita. Kemudian kalau ada kesadaran, bangun komitmen yang kuat. Untuk kembali kepada panggilan kita yang semula, perlu komitmen yang kuat. Perlu komitmen dan tanggung jawab. Ruth berkata, hanya maut yang bisa memisahkan kita. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Di mana engkau dikuburkan, aku juga akan dikuburkan di sana. Ini dibuat dalam sebuah komitmen dan tanggung jawab yang besar. Komitmen untuk apa? Untuk berjalan bersama Naomi, memelihara hidupnya Naomi, bertanggung jawab atas keluarganya. Ketika mereka kembali ke Bethlehem, saudara, mereka tidak punya apa-apa, mereka kehilangan semuanya. Di sana Ruth memutuskan untuk memungut jelai, bulir-bulir jelai yang tersisa. Saudara, di Israel itu dikenal dengan kalau memungut sesuatu dan ada yang tertinggal, jangan ambil lagi. Itu menjadi bagian orang lain. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini, saudara?
Kalau ada hal yang tersisa jangan diambil. Itu bagian dari orang lain. Sekali lagi, dalam setiap berkat Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita ada bagian orang lain. Jangan ambil semuanya. Di Bethlehem ketika Naomi dan Ruth sampai ke Bethlehem, yang dikerjakan oleh Naomi setiap hari adalah memungut jelai. Dan komitmennya, tanggung jawabnya, mengizinkan dia untuk bertemu dengan seorang yang namanya Boas, pemilik ladang yang besar. Ternyata diam-diam Boas juga adalah keturunan bagian sanak saudara dari Elimelek. Hukum di Israel, saudara, kalau suami istri dan suami meninggal tanpa keturunan, saudara dari suami itu harus mengambil istri dari saudaranya untuk memiliki keturunan. Itu hukum Israel. Jadi ketika Kilion meninggal, harusnya kalau ada Mahlon masih hidup, Mahlon mengambil Ruth untuk bisa memiliki keturunan. Tapi karena keduanya meninggal, maka mereka mencari sanak saudara terdekat. Waktu itu ada Elimelek dan ada saudara yang satu lagi. Yang lebih dekat saudara yang satu yang tidak dicatat namanya. Saudara, ketika Ruth menyampaikan bahwa dia memungut jelai di ladangnya Boas, saudara, Naomi berkata seperti ini, dia sanak saudara kita. Dia sangat sanak saudara kita dan dia berhak menebus kita dari kondisi terburuk ini. Kemudian pelan-pelan saudara, pelan-pelan Ruth mengajari Naomi. Naomi mengajari Ruth untuk menyampaikan ini kepada Boas. Dan Boas kemudian melakukan apa yang disampaikan oleh Naomi kepadanya. Saudara, untuk bisa sampai ke tingkat ini, Ruth akhirnya bertemu dengan Boas, pemilik ladang yang luar biasa, dan akhirnya membuat mereka keluar dari kondisi yang sulit. Membuat Naomi dan Ruth keluar dari kondisi mereka yang sulit. Dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab. Dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab, saudara. Untuk keluar dari kondisi kita yang buruk, kondisi kita yang tidak baik, yang tidak sehat. Dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk tetap setia. Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab tetap setia, saudara. Sekali lagi saudara, kalau dosa, kalau keinginan daging kita membuat kita jauh meninggalkan Tuhan, hari ini saudara dengar baik-baik. Tuhan butuh kita berkomitmen. Tuhan butuh tanggung jawab kita untuk kembali kepada setiap panggilan kita, kembali pada setiap komunitas kita, kembali kepada setiap keluarga kita. Kalau hari ini di antara kita ada yang sedang meninggalkan keluarganya, dengar baik-baik. Tuhan butuh kita kembali untuk mengalami pertolongan Tuhan dalam keluarga kita. Tuhan butuh kita untuk kembali ke tengah-tengah keluarga kita, dan Tuhan akan melakukan pemulihan bagi keluarga kita. Ini hal yang pasti, saudara. Hal yang pasti. Satu hal yang pasti adalah apa yang Tuhan ajarkan itu pasti. Tuhan butuh kita kembali ke gereja kita. Tuhan butuh kita kembali ke komunitas kita. Tuhan butuh kita kembali ke rayon kita. Tuhan butuh kita kembali kepada komsel kita. Dan Tuhan akan memulihkan komunitas kita. Pagi hari ini Tuhan butuh komitmen dan tanggung jawab dari kita. Saudara, kemudian kita melihat akhir dari kisah Ruth, buah dari kesetiaannya. Kesetiaan Ruth tidak hanya diberkati, membuat Ruth tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi bagian dari rencana agung yang Tuhan sediakan untuk keselamatan umat manusia. Yaitu kelahiran juru selamat kita, Tuhan Yesus. Matius 1 ayat 5. Silsilah Tuhan Yesus. Ternyata kisah Ruth, peran Ruth besar dalam garis keturunannya Yesus. Lanjut. Ruth menikah dengan Boas, pemilik ladang. Kemudian Ruth mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan membalas kesetiaannya dengan memberinya suami.
memberinya Boas menjadi suaminya, kemudian mengaruniakan kepada mereka Obed. Kemudian dari Obed lahirlah Isai, dari Isai lahirlah Daud, dan sampai ke generasi Tuhan Yesus. Kesetiaan Rut, seorang penyembah berhala, yang dilakukan yang penuh kesadaran dan penuh komitmen, tanggung jawab, membuat dia akhirnya tercatat dalam rencana agung Tuhan bagi umat manusia. Beberapa catatan mencatat bahwa seharusnya yang mendapatkan itu adalah Orpa. Tapi karena Orpa memilih pulang ke bangsanya, dia kehilangan kesempatan ini. Karena Orpa adalah menantu yang pertama. Hukum Israel menganut yang pertama harus yang memiliki itu. Tapi karena Orpa memutuskan untuk kembali ke keluarga, ke bangsanya, kemudian kehilangan kesempatan ini. Kesetiaan Rut membuat namanya dicatat dalam sejarah Alkitab. Dan keturunannya menjadi keturunan yang akhirnya melahirkan Yesus Kristus. Kesetiaan kita orang-orang percaya, komitmen kita orang-orang percaya kepada Tuhan, membuat Tuhan mencatatnya. Dan akhirnya kehidupan kita melahirkan teladan-teladan iman, teladan-teladan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberi kerahmatan kepada Rut untuk berada dalam garis keturunan Yesus Kristus. Satu kehormatan yang besar, saudara. Dari penyembah berhala, siapa yang pernah menyangka bahwa dia akan akhirnya akan bertemu dengan Boas? Siapa yang menyangka juga bahwa dari keturunannya akan lahir Daud? Tidak ada yang tahu. Saya mau katakan satu hal. Yeremia 1 ayat yang kelima mencatat, sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita, Dia, Tuhan, yang mengenal kita. Dia tahu untuk apa kita diciptakan. Dia tahu untuk apa kita dilahirkan. Ada tujuan Allah yang mulia dalam setiap kehidupan kita. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Lalu kita akan berkata, saya tidak meninggalkan Tuhan, saya punya hubungan yang baik-baik dengan Tuhan. Jangan tinggalkan komunitasmu. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Jangan tinggalkan gerejamu. Kalau dosa, kalau keadaan ekonomi kita membuat kita telah pergi jauh dari komunitas kita, hari ini dengar baik-baik. Sadar dan kembalilah pada panggilan itu. Dan Tuhan akan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang besar dalam hidup kita. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 mencatat seperti ini, saudara. Tentang kesetiaan. Orang benar, orang yang setia akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini janji Tuhan untuk setiap orang benar, orang-orang yang setia, orang-orang yang memegang komitmen, orang-orang yang memegang tanggung jawab, orang-orang yang sadar dan mau kembali kepada panggilannya. Firman berkata kepada kita seperti ini, mereka akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan dan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka akan berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara, di masa tua pun mereka akan berbuah. Saudara melihat orang-orang tua kita yang berbuah? Mereka bersuka cita melihat anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka masih tersenyum, saudara. Ketika pandemi COVID kemarin, saudara, banyak orang yang kehilangan orang tua mereka. Tapi orang-orang tua kita masih terpelihara oleh Tuhan. Kenapa? Saya mau katakan satu hal. Mereka bertunas di pelatarannya Tuhan. Dan pada masa tua mereka Tuhan memberkati. Janji Tuhan bahwa di masa tua mereka Tuhan menggendong. Di masa putih rambut mereka Tuhan mengizinkan mereka melihat anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Bukti bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan adalah pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Mari dapatkan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita.
Tuhan itu sempurna dalam rencana dan karyanya. Dia sempurna dalam rencana dan karyanya. Dia menyempurnakan rencananya dalam kehidupan Ruth dan Naomi. Dia juga pagi hari ini akan menyempurnakan rencana dan karyanya dalam kehidupan saudara dan saya. Keadaan apa yang sedang menekan kita, membuat kita seolah-olah tidak berdaya, kehilangan harapan. Saudara, semua yang kita miliki di bumi sifatnya sementara. Yang kekal adalah kita melakukan kehendak Bapa yang surga. Yang kekal adalah kita melakukan kehendaknya. Itulah yang akan membuat kita bertumbuh subur di pelataran bait Tuhan. Dan hidup masa tua kita diberkati. Alkitab mencatat di masa tua mereka akan tetap berbuah, gemuk dan besar. Terima janji Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan sedang memanggil kita kembali ke tempat, ke rumah roti dan pujian. Tuhan sedang memanggil kita kembali pada kasih mula-mulanya. Tuhan sedang mau menggenapi kehendaknya dalam setiap kehidupannya. Tuhan mau melakukan rencana dan karyanya secara sempurna dalam hidup kita. Karena itu milikilah kesadaran, milikilah komitmen, dan bertanggung jawablah atas apa yang Tuhan sedang percayakan dalam hidup kita. Dan saya percaya hari-hari hidup kita pasti Tuhan memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama akan menaikkan pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan dalam karya. Karya Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita sungguh sempurna. Mari berkata dengan iman kita kepada Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersama Kau di dalamku. di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku Tuhan. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaranmu. Haleluya. 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 Sebab kami ada untuk menggenapi rencana-Mu. Haleluya. Kami ada untuk menggenapi kehendak-Mu. Haleluya. Sebab kami ada untuk menggenapi firman-Mu. Haleluya. Apa yang janji-janji genapi atas kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti Tuhan memulihkan keadaan Naomi dan Ruth, Tuhan juga mau memulihkan kehidupan kita, saudara. Mari kita tetap bertahan di masa sulit. Pandemi membuat kita kekurangan banyak hal, kehilangan banyak kesempatan. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan pagi hari ini, Tuhan mau kita bertahan dalam kondisi ini. Satu hal yang pasti, tidak ada penderitaan, tidak ada masalah yang sifatnya kekal dalam hidup kita.
Semua akan berlalu dan Tuhan akan gantikan dengan kemuliaannya dalam hidup kita. Tuhan mau kita tetap setia. Tuhan mau kita tetap percaya dan tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan mau kita sadar dan kembali kepada panggilan kita. Dan Tuhan mau kita berkomitmen dan bertanggung jawab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita telah meninggalkan kasih kita, kasih mula-mula kita. Masalah-masalah hidup kita telah menggiring kita keluar dari rencana Tuhan. Pagi ini dengar baik-baik. Rencana dan karyanya dalam hidup kita sungguh sempurna. Tuhan akan melakukannya dalam hidup kita. Dia hanya butuh kita kembali kepadanya. Dia hanya butuh kita kembali kepadanya. Dan dia akan menyelesaikannya dalam hidup kita. Dia akan memulihkan hidup kita. Dia akan memperbarui hidup kita. Dan dia akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Mari nyatakan kasih kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan dengan iman kepada Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian, hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami mengangkat hati kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sempurnakan karya-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Pulihkan keadaan kami Tuhan. Bangkitkan kembali semangat kami. Kobarkan kembali api yang hampir padam Tuhan dalam hidup kami. Beri kami gairah yang baru, semangat yang baru Tuhan. Untuk kembali ke Bethlehem, kembali ke rumah roti dan pujian. Kami tahu di sana tempat kesukaan-Mu. Seperti Engkau memulihkan keadaan Naomi dan keadaan Ruth, kami juga percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Hidup kami akan dipulihkan. Bukan hanya kami, keluarga kami, rumah tangga kami, segala usaha kami, segala kehidupan kami, pendidikan anak-anak, pekerjaan kami akan dipulihkan.